Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami melakukan wawancara di peternakan ikan lele Jinglong. Selain lele, pengusaha juga memiliki kolam nila dan gurami. Pengelompokan kolam lele berdasarkan berat ikan. Untuk pakannya 3-5% dari berat ikan. Di peternakan ada satu kolam dan kincir air sebagai penyalur air dari sumber menuju kolam. Kincir air digunakan untuk menstabilkan air. Kepadatan ikan per kolam lele 1 meter persegi sebanyak 100 biji. Penambahan ikan disesuaikan dengan derasnya arus kincir air. Di sini pengelompokan kolam berdasarkan dari yang terkecil hingga siap konsumsi. Saya mulai usaha budidaya lele itu sejak 1998. Yang memotivasi Bapak untuk memulai usahanya Bapak? Ya, yang motivasi dulunya ya karena terbentur kebutuhan keluarga. Awalnya gitu, akhirnya belajar dari budidaya lele sampai sekarang, dan sekaligus saya juga menjual sendiri di pasar. Jadi budidaya juga dijual di pasar. Itu sendirian ya Pak? Maksudnya nggak ada karyawan-karyawannya? Dulunya saya itu punya karyawan, itu budidaya banyak. Di samping itu saya juga ngambil dari kolam-kolamnya orang lain. Jadi dulu punya karyawan 4 yang ngambil dari saya. Tapi terus sekarang saya pikir-pikir, sekarang sudah tua, akhirnya semuanya sudah saya pelajari. Sekarang masing-masing dia sudah mandiri. Akhirnya saya sendiri, produksi sendiri, kemudian dijual di pasar sendiri sampai hari ini. Untuk awalnya apakah butuh modal yang besar? Tentunya kalau awal itu namanya modal ya tetap banyak. Soalnya kalau saya kan pakai kolam tanah, otomatis dari biaya pembuatan kolam itu agak banyak. Lelenya itu berpengaruh Pak? Kalau misalnya pakai tembok sama terpal? Iya, berpengaruh. Permasalahannya itu dia pun geraknya pun nggak maksimal. Geraknya lele pun sedikit, nggak begitu maksimal, airnya cepat keruh, dan lagi nanti kalau sudah panen hasilnya pun terlalu rujak. Jadi mungkin kalau di kolam tanah ini bisa misalkan A, B, C gitu, kalau terpal bisa A, B, C, D, E, ada yang kecil. Akhirnya pun hasilnya pun tidak sebaik di kolam tanah. Untuk pembibitannya bagaimana Pak? Kalau dulu awal-awal saya produksi itu, maklum saya masih muda, jadi dulu bikin bibit sendiri. Akhirnya pembesaran juga. Nah, untuk mulai tahun 2000 berapa ya? Sekitar 2005 mungkin. 2005 saya nggak pernah bikin bibit sendiri, dan sekarang mendatangkan bibit dari teman. Jenis pakannya apa saja Pak? Nah, jenis pakannya saya sudah berubah 3 kali. Yang dulu itu semuanya pakai pelet. Yang dulu pernah pakai produk Cargill, pernah pakai produk Confit, pernah. Yang sekarang itu saya kembali lagi ke Hibrofit. Itu produksi dari Pokpan. Untuk sehari berapa kali Pakan. Ya. Nah, untuk 1 hari saya memberikan pakan lele itu 2 kali, pagi sama sore. Pagi sekitar jam 6, kalau sore sekitar jam 5 sore. Keuntungan Bapak itu setiap bulan itu berapa? Kalau bicara soal keuntungan, itu kalau saya memang ngajar sendiri di pasar, jadi ya agak lain dari yang lain. Permasalahannya ya, kalau mungkin teman-teman produksi itu cuma laku di bawah sama penjual itu cuma 15,5. Kalau saya bisa laku 20.000 sebab ngajar sendiri di pasar. Tapi pada dasarnya kalau produksi di kolam sampai dibawa ke penjual itu sebenarnya untungnya kecil sekali. Kalau bisa dikatakan paling minus ya, 1.000 lele itu dapat untung mungkin min ya, saya ambil yang min itu 100.000 cuma. Nah, tinggal kita mengalikan. Di masa pandemi ini itu apakah berdampak? Lah, untuk masa-masa pandemi ini
pasar sendiri itu angka penjualannya menurun sampai mungkin ya 50%. Jadi dengan pasar itu menurun 50%, akhirnya saya produksi pun dikurangi jadi 50%. Biar imbang, sebab saya sendiri kan produksi juga penjual. Baiklah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.